Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian mengenai klasifikasi zat, sifat zat, perubahan zat, dan variabel penelitian. Sebenarnya, sebagian besar materi ini telah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SMP. Di sini kita sebenarnya tinggal mengulang saja ya. Oke, siap-siap belajar. Kita mulai penjelasannya. Yang pertama, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian mengenai klasifikasi zat. Apa itu zat? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah membahas tentang zat ya. Dan kalian sudah tahu kalau misalnya zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ingat, segala zat yang ada di alam semesta ini bisa kita sebut sebagai zat kimia. Hal itu selalu diingat ya. Kemudian, zat kimia secara umum digolongkan menjadi zat tunggal dan zat tak tunggal. Zat tunggal sendiri digolongkan kembali menjadi atom, ion, dan unsur. Apa itu atom? Pengertian atom secara terperinci nanti akan kita pelajari pada bab 2 ya. Kemudian di sini ada pula ion. Apa itu ion? Ion itu merupakan atom yang bermuatan. Pengertian mengenai ion secara mendalam nanti juga akan kita pelajari pada bab 2. Kemudian ada lagi unsur. Nah, unsur itu adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Jadi kalau ada atom-atom yang sejenis, jumlahnya banyak, mereka bergabung menjadi satu, jadilah unsur. Nama-nama unsur kimia yang telah ditemukan ahli sampai dengan saat ini bisa kalian lihat pada tabel sistem periodik unsur. Nanti kita juga akan mempelajari lebih lanjut mengenai nama dan simbol unsur dalam sistem periodik unsur. Nanti ya, ketika kita belajar bab 2. Kemudian, penggolongan zat kimia selanjutnya adalah zat tak tunggal. Zat tak tunggal sendiri nanti dibagi menjadi 2, ada senyawa dan campuran. Sebenarnya begini, zat tak tunggal itu merupakan gabungan dari zat-zat tunggal. Dalam hal ini adalah gabungan dari unsur-unsur. Nah, gabungan dari unsur-unsur tersebut bisa membentuk suatu senyawa maupun suatu campuran. Apa beda dari senyawa dan campuran? Nanti kita pelajari setelah ini. Kemudian untuk zat tak tunggal berupa campuran sendiri nanti juga diklasifikasikan menjadi 2 ya. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang rata, bercampur secara rata. Contoh dari campuran homogen adalah larutan. Misalnya saja larutan garam. Itu kan berarti campuran antara air dan garam. Dan antara air dan garamnya bercampur secara merata. Seperti itu maksudnya. Kemudian untuk campuran selanjutnya adalah campuran heterogen. Nah, kalau campuran homogen tadi bercampurnya secara merata, kalau heterogen bercampurnya tidak merata. Campuran heterogen ada 2 jenis, ada koloid dan suspensi. Koloid itu apa? Nanti kalian akan belajar secara mendetil mengenai koloid pada kelas 11 ya. Kemudian ada suspensi. Suspensi itu merupakan campuran kasar. Nah, contohnya campuran antara air dan pasir. Air dan pasir itu tampak tidak bercampur merata. Seperti itulah yang disebut sebagai campuran heterogen. Itu ya anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan antara senyawa dan campuran. Tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa zat tak tunggal itu ada senyawa dan campuran.
Zat tak tunggal itu merupakan gabungan dari unsur-unsur. Nah, apa bedanya gabungan unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa dan gabungan unsur-unsur yang membentuk campuran? Bisa dilihat pada tabel berikut ya. Perbedaan pertama, senyawa itu terbentuk melalui proses kimia atau reaksi kimia. Nah, karena senyawa terbentuk melalui proses kimia, berarti suatu senyawa itu punya rumus kimia. Misalnya, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen, membentuk air. Air itu merupakan senyawa, punya rumus kimia. Rumus kimia air adalah H2O. Semacam itu ya. Nah, kemudian untuk campuran itu hanya terbentuk melalui proses fisika. Misalnya dengan pengadukan, atau misalnya dengan pencampuran biasa, seperti itu. Contohnya, campuran antara air dan gula. Itu kan kita tinggal mencampurkan air sama gula, diaduk-aduk, jadilah air gula. Air gula itu cuma berupa campuran ya, jadi dia tidak memiliki rumus kimia. Perbedaan selanjutnya, untuk senyawa, komposisi unsur-unsur pembentuknya tetap. Misalnya seperti tadi, gas hidrogen dan gas oksigen bereaksi membentuk air. Untuk membentuk satu molekul air, diperlukan jumlah tertentu dari gas hidrogen dan jumlah tertentu dari gas oksigen. Kalau misalnya jumlah gas hidrogen dan oksigennya terlalu sedikit atau terlalu banyak, nanti tidak akan terbentuk satu molekul air. Seperti itu ya. Nah, kalau campuran gimana? Untuk campuran, komposisi unsur-unsur pembentuknya sembarang. Misalnya, kalau kita mau membuat air gula atau larutan gula. Untuk membuat larutan gula, mau airnya segelas, gulanya sesendok, atau mungkin airnya segentong, gulanya misalnya sekilo, dicampur jadi satu, tetap kan jadinya air gula. Seperti itu ya bedanya ya. Kemudian pembeda yang ketiga, untuk senyawa, sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur pembentuknya. Misalnya senyawa air tadi, air berwujud cair, sifatnya berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya, yakni gas hidrogen dan gas oksigen. Gas hidrogen wujudnya gas, gas oksigen wujudnya juga gas. Jadi kan beda antara air yang cair dengan gas hidrogen yang berwujud gas dan gas oksigen yang berwujud gas. Nah, kalau campuran, sifat-sifat unsur pembentuknya masih dapat ditemui. Misalnya, larutan gula tadi, campuran antara air dan gula. Air gula wujudnya cair seperti air dan rasanya manis seperti gula. Jadi sifat air dan gula masih dapat kita temui pada larutan gula. Seperti itu. Kemudian pembeda selanjutnya, kalau senyawa itu sulit dipisahkan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya. Misalnya air. Air itu sangat sulit sekali dipisahkan kembali menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Bisa sebenarnya, tapi prosesnya harus pakai proses kimia yang rumit. Nah, tetapi beda sama campuran. Campuran itu mudah dipisahkan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya. Misalnya, campuran antara air dan gula. Untuk memisahkan air dengan gula, kan airnya tinggal diuapkan atau dipanaskan, jadilah kristal gula. Seperti itu kan? Selanjutnya, kita bahas mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Pertama, sifat fisika dulu ya. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur dan diamati. Jadi sifat fisika suatu zat itu bisa kita amati, juga bisa kita ukur. Misalnya warna kan bisa kita amati. Bau kan terasa ya oleh kita ya. Rasa juga bisa kita cicipi. Kekerasan bisa kita ukur, mana yang lebih keras, mana yang lebih lembek.
Kemudian kelenturan juga bisa, kekuatan magnet, daya hantar listrik, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang bisa diukur dan diamati itu merupakan sifat fisika suatu zat. Kemudian untuk sifat kimia, nah sifat kimia itu adalah sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan pembentukan zat baru. Contoh dari sifat kimia adalah mudah terbakar, mudah berkarat, reaktif atau mudah bereaksi dengan unsur yang lain, beracun, mudah meledak, seperti itu ya. Kalau sifat kimia ini nggak bisa kita amati, juga tidak dapat kita ukur. Karena ini melibatkan reaksi-reaksi yang dapat terjadi dari suatu zat tersebut. Paham ya mengenai sifat fisika dan sifat kimia? Sekarang pembahasannya kita lanjutkan ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Ibu langsung menjelaskan kepada kalian perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan yang pertama, perubahan fisika itu sifatnya reversibel atau dapat kembali ke wujud semula. Jadi kalau misalnya sudah berubah, bisa balik lagi ke wujud sebelum dia berubah. Kalau perubahan kimia sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke wujud semula. Jadi kalau misalnya sudah berubah, tidak dapat atau sangat sulit untuk kembali lagi ke wujud semula. Gitu ya. Kemudian untuk perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Nah, ini contoh-contohnya ya sekarang ya. Perubahan fisika contohnya adalah membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, ada lagi menyublim ya. Nah, intinya semua bentuk perubahan wujud zat yang sudah sering kalian pelajari pada pelajaran IPA itu termasuk perubahan fisika. Misalnya saja membeku. Contoh membeku kan air menjadi es. Apakah es bisa kembali lagi menjadi air? Tentu bisa ya, berarti dia bisa berubah ke wujud semula. Kemudian, apakah es itu zat yang berbeda dengan air? Bukan. Es itu hanya bentuk atau wujud lain dari air. Kalau air wujudnya cair, es itu wujudnya padat. Cuma gitu kan? Jadi pada perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Sekarang contoh dari perubahan kimia. Contohnya yang pertama reaksi kimia. Seperti tadi Ibu contohkan, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air. Gitu ya. Nah, jadi ada zat baru tuh, zat barunya adalah air. Kemudian perkaratan, misalnya besi berubah menjadi karat. Nah, kalau besi sudah berubah menjadi karat, karat supaya bisa menjadi besi lagi susah atau bahkan tidak mungkin. Kemudian pembusukan, misalnya nasi menjadi basi. Apakah nasi basi bisa berubah lagi menjadi nasi yang tidak basi? Kan tidak mungkin ya. Kemudian pelapukan, misalnya kayu melapuk. Apakah kayu yang sudah melapuk bisa berubah lagi menjadi kayu yang masih utuh? Tentu tidak bisa. Kemudian fermentasi, contohnya singkong menjadi tape. Apakah tape bisa berubah menjadi singkong lagi? Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, berarti ini semua merupakan contoh dari perubahan kimia. Oke, cukup untuk perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebenarnya materi-materi tadi cuma ngulang saja ya, dan mungkin sebagian besar dari kalian masih banyak yang paham. Selanjutnya kita bahas variabel penelitian. Nah, ini juga cuma ngulang pelajaran waktu SMP. Oke, tentu kalian sudah banyak yang tahu kalau variabel penelitian itu ada 3. Ada variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Yang pertama, apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol itu merupakan variabel yang dipertahankan atau dikontrol oleh peneliti. Variabel kontrol ini
cuma berfungsi sebagai kontrol ya, dan tidak harus ada pada setiap penelitian. Maksudnya boleh ada atau boleh tidak. Nah, ciri dari variabel kontrol itu adalah yang tidak mendapatkan perlakuan apapun. Nanti deh, kalian akan lebih paham ketika Ibu sudah memberikan kalian contoh. Yang kedua adalah variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang secara bebas dapat ditentukan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi, variabel bebas yang ditentukan oleh peneliti tadi mempengaruhi si variabel terikat. Itu ya intinya ya. Nah, sekarang langsung saja Ibu kasih kalian contoh. Misalnya ada penelitian yang berjudul pengaruh konsentrasi hormon giberelin terhadap pertumbuhan tanaman semangka. Dalam melakukan penelitiannya, si peneliti merancang percobaan seperti ini. Jadi dia menyiapkan 5 lahan penelitian. Lahan pertama, dia tanami dengan tanaman semangka tanpa penambahan hormon giberelin sama sekali. Kemudian lahan kedua, dia tanami dengan tanaman semangka yang telah ditambahkan hormon giberelin dengan konsentrasi 0,01 molar. Lahan 3, konsentrasi giberelinnya diubah menjadi 0,02 molar. Lahan 4-nya diubah lagi menjadi 0,03 molar. Dan lahan 5-nya diubah lagi menjadi 0,04 molar. Nah, kira-kira untuk penelitian dengan judul seperti ini dan rancangan percobaan seperti ini, manakah variabel kontrolnya, kemudian variabel bebasnya, dan variabel terikatnya? Coba kalian pikirkan dulu deh. Oke ya. Jadi, pada percobaan tadi, variabel kontrolnya adalah lahan 1. Lahan 1 yang gimana sih? Lahan 1 tadi adalah tanaman semangka tanpa penambahan hormon giberelin sama sekali. Jadi, si peneliti menyiapkan lahan 1 ini cuma sebagai kontrol saja, bukan merupakan bagian dari penelitian. Soalnya tanaman semangkanya tanpa perlakuan. Gitu ya. Ingat ya, untuk meneliti variabel kontrol itu lihatlah yang tanpa perlakuan sama sekali. Nah, jadi apa gunanya si variabel kontrol ini? Apa sih maksudnya dia berguna sebagai kontrol? Maksudnya seperti ini. Kan pada lahan 2, 3, 4, 5 ini kan si peneliti menambahkan hormon giberelin dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Mungkin hasil percobaannya menunjukkan bahwa dengan penambahan hormon giberelin, semangkanya bisa tumbuh besar-besar. Dan kemudian semakin besar konsentrasi hormon giberelin, maka pertumbuhan semangkanya semakin signifikan pula. Seperti itu. Tapi, apakah benar pertumbuhan tanaman semangka yang signifikan itu dipengaruhi semata-mata karena penambahan hormon giberelin? Nah, untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak, lihat pada pertumbuhan tanaman semangka pada lahan 1 sebagai variabel kontrol. Nah, kalau misalnya pertumbuhan tanaman semangka pada lahan 1 ini juga sama besarnya dengan lahan 2, lahan 3, lahan 4, lahan 5, bisa jadi karena tanaman semangka itu tumbuh signifikan bukan karena hormon giberelin, mungkin karena yang lain, misalnya kondisi lingkungan yang cocok atau tanahnya yang subur, seperti itu. Tetapi kalau misalnya lahan 1 ini tanaman semangkanya kok kalah jauh daripada lahan 2, lahan 3, lahan 4, dan lahan 5, berarti pasti pertumbuhan signifikan dari tanaman semangka ini pasti dipengaruhi oleh hormon giberelin. Itu ya fungsi dari variabel kontrol ya. Kemudian variabel bebasnya. Nah,
variabel bebasnya adalah konsentrasi hormon gibberellin. Jadi variabel bebas tadi adalah variabel yang bebas ditentukan oleh peneliti. Kita lihat lagi rancangan penelitiannya. Di sini dapat dilihat bahwa konsentrasi hormon gibberellin mulai ditambahkan peneliti pada lahan 2, 3, 4, dan 5. Pada lahan 2, konsentrasinya 0,01 molar dan seterusnya. Di sini kenapa konsentrasi hormon gibberellin menjadi variabel bebas? Soalnya jumlah konsentrasinya ini sebebas-bebasnya peneliti nambahinnya. Jadi di lahan 2, 3, 4, 5 mau ditambahin hormon gibberellin dengan konsentrasi berapapun itu sebebas-bebasnya peneliti ya, terserah dia, terserah penelitinya mau nambahin berapa. Nah, itu maksud dari variabel bebas. Kemudian, variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman semangka. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, jadi perlakuan yang sebebas-bebasnya dari peneliti tadi mempengaruhi si variabel terikat. Tadi kan yang sebebas-bebasnya ditentukan oleh peneliti itu kan konsentrasi hormon gibberellin. Nah, dengan penambahan konsentrasi hormon gibberellin, misalnya si penelitinya mau nyoba 0,01 molar, nah tanaman semangkanya tumbuh seberapa besar? Kalau 0,02 molar, tanaman semangkanya tumbuh seberapa besar? Seperti itu kan? Jadi, seberapa besar pertumbuhan tanaman semangka ini dipengaruhi oleh konsentrasi gibberellin. Itu ya. Makanya pertumbuhan tanaman semangka disebut sebagai variabel terikat. Yang terikat oleh siapa? Terikat oleh konsentrasi hormon gibberellin sebagai variabel B. Terakhir, sekarang saatnya Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, seperti biasa ya, kalian catat penjelasan yang Ibu sampaikan tadi selengkap-lengkapnya di buku catatan. Nah, kemudian kalian lengkapi dengan tanda tangan siswa dan orang tua atau wali. Foto hasil catatan kalian, submit ke Google Classroom. Deadline catatannya hari ini ya, hari ini pukul 23.59 WIB. Jangan sampai telat ya. Untuk tugas yang kedua, kalian tentukan variabel kontrol. Jika ada, variabel bebas dan variabel terikat dari jurnal penelitian yang telah kalian cari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kan pada pertemuan sebelumnya, Ibu menugasi kalian untuk mencari jurnal penelitian. Nah, sudah banyak banget dari kalian yang mengumpulkan. Dari jurnal yang telah kalian kumpulkan tersebut, kalian teliti mana yang berupa variabel kontrol, mana yang berupa variabel bebas, dan mana yang berupa variabel terikat. Nah, tapi ingat ya, variabel kontrol itu tidak selalu ada pada setiap percobaan. Makanya itu kalau misalnya jurnal yang kalian cari cuma ada variabel bebas dan variabel terikatnya saja, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua ini, kalian kerjakan di kertas folio bergaris, seperti biasa pula dilengkapi dengan tanda tangan siswa dan orang tua. Nah, untuk deadline pengumpulan tugas yang kedua ini adalah pada hari pengumpulan tugas fisik ke sekolah. Jadi kan masing-masing dari kalian sudah dijadwalkan ya untuk pengumpulan tugas fisik ke sekolah. Nah, itu deadline-nya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mendapatkan nilai tambah, kalian boleh kumpulkan lebih dulu ke Bu Tita lewat WA. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terus semangat belajar ya, jangan lengah belajar. Pokoknya setiap ada tugas selalu kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan jangan ditunda-tunda. Semoga semuanya selalu sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.